Selamat siang Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat siang teman-teman. Saya atas nama Memiana Jelita selaku moderator. Selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Untuk pemateri 1 atas nama Maria Lorenciana Agung, untuk pemateri 2 atas nama Yosem Fanto Jenggu, dan untuk pemateri 3 Priska Yasinta Divra, untuk pemateri 4 Maria Evi Fitri Agni Botor. Baik, selanjutnya saya akan mempersilakan kepada teman pemateri 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk teman Maria Lorenciana Agung, saya persilakan. Agar dapat menganalisis penggunaan konjungsi yang sempurna. Konjungsi adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, kalisa dengan klausa. Berdasarkan sifat hubung konjungsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Konjungsi koordinatif ialah konjungsi yang menghubungkan klausa yang tidak setara. Penggunaan konjungsi mempunyai keterkaitan dengan materi ajar atau diktat kuliah dosen Unika Santo Paulus Ruteng. Keterampilan konjungsi dengan analisis kesalahan penggunaan konjungsi dan kalimat dalam modul atau diktat kuliah dosen, yaitu penggunaan kata sambung dalam kalimat yang ditulis secara mandiri oleh dosen. Penggunaan konjungsi terdapat pada bahasa dan tulis bahasa lisan. Pada penulisan kalimat di dalam modul atau di diktat kuliah dosen masih banyak ditemukan kekeliruan dalam penempatan maupun penggunaan konjungsi. Konjungsi tersebut diperlakukan supaya kata, kalimat maupun paragraf di dalam satu karangan akan menjadi teratur. Keteraturan itu sangat penting untuk memperhatikan adanya suatu keterpaduan di antara kata, kalimat maupun paragraf satu dengan yang lainnya. Pemakaian konjungsi di dalam kalimat bukan untuk dapat merangkai kata, namun tidak lebih dari sekedar alat penghubung yang berfungsi untuk dapat mempertegas secara memperpadu makna. Yang kedua, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang dibahas di sini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengertian konjungsi. Yang kedua, kesalahan konjungsi pada modul kuliah. Tujuan, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penulisan yakni sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui pengertian dari analisis kesalahan bahasa. Yang kedua, mengetahui pengertian dari konjungsi. Selanjutnya, pengertian dari konjungsi. Pengertiannya, Krida Leksana mengatakan konjungsi adalah kategori yang bersifat untuk meluaskan suatu yang lain di dalam konstruksi hipotaksis dan selalu menghubungkan dua satuan lain atau lebih dalam konstruksi. Konjungsi menghubungkan bagian-bagian ujaran yang setara maupun tidak setara. Keanekaragaman bahasa menyebabkan beberapa konjungsi sulit dibedakan dari preposisi. Bagian A, jenis-jenis konjungsi. Jika dilihat dari kedudukannya, konjungsi dibedakan menjadi yang pertama konjungsi koordinatif, yang kedua konjungsi subordinatif. Dilihat dari jangkauannya, konjungsi dibedakan menjadi yang pertama konjungsi intra kalimat, yang kedua konjungsi antara kalimat, yang ketiga konjungsi koordinatif. Yang pertama, pengertian dari konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih yang kedudukannya sederajat atau setara. Alfiasan menyatakan konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya atau memiliki status yang sama. Dengan kata lain, konjungsi adalah sebuah kata yang berfungsi sebagai penghubung dua unsur atau lebih dan kedua unsur tersebut memiliki status sintaksis yang sama. Yang kedua, konjungsi koordinatif adalah
konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat atau klausa yang kedudukannya tidak sederajat. Artinya, kedudukan klausa yang satu lebih tinggi dan yang kedua sebagian klausa bawahan atau lebih rendah dari yang pertama. Konjungsi subordinatif dibedakan pula atas konjungsi yang berhubungan. Bagian A menghubungkan menyatakan sebab akibat, yaitu konjungsi sebab dan karena. Bagian B menghubungkan menyatakan persyaratan, yaitu konjungsi kalau, jikalau, jika, bila mana, apabila, dan asal. C menghubungkan menyatakan tujuan, yaitu konjungsi agar dan supaya. D hubungan menyatakan waktu, yaitu konjungsi ketika, sewaktu, sebelum, sesudah, tak kala, sejak, sambil, dan selama. Bagian E menghubung menyatakan akibat, yaitu konjungsi sampai, hingga, dan sehingga. Yang ke F menghubungkan menyatakan batasan kejadian, yaitu konjungsi sampai dan hingga. Bagian H menghubungkan menyatakan penegasan, yaitu konjungsi meskipun, biarpun, dan sekalipun. Yang ke I menghubungkan menyatakan pengandaian, yaitu konjungsi seandainya dan andai kata. Yang ke J menghubungkan menyatakan perbandingan, yaitu konjungsi seperti, sebagai, dan laksana. Yang ketiga, konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif terdiri atas dua bagian yang dipisahkan oleh satu kata, frasa atau klausa yang dihubungkan. Konjungsi antar kalimat merupakan konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain yang berada dalam satu paragraf. Melihat sifat hubungan, dikenal adanya konjungsi antara kalimat. Bagian A menghubungkan menyatakan penegasan, yaitu konjungsi lagi pula dan apabila. Bagian B menghubungkan dan mengumpulkan, yaitu konjungsi jadi, karena itu, oleh sebab itu, kalau begitu, dan demikian. Bagian C menghubungkan, mempertentangkan atau mengantraksikan, yaitu konjungsi namun dan sebaiknya. Materi selanjutnya, kesalahan konjungsi pada modul kuliah. Kesalahan konjungsi 1. Siswa yang lulus dengan nilai tinggi akan diterima di perguruan tinggi itu tanpa melalui tes. Kenapa kami katakan konjungsi di atas salah? Karena setelah kata akan harus disertai dengan tanda koma. Karena itu menandakan kalimat tersebut baku. Dan kata itu juga harus dihilangkan karena kata itu sudah menandakan bahwa siswa tersebut diterima di perusahaan tanpa tersebut. Perbaikan. Siswa yang lulus dengan nilai tinggi akan diterima di perguruan tinggi tanpa melalui tes. Kesalahan konjungsi kedua. Mahasiswa itu rajin pandai, oleh karena itu dia memperoleh mahasiswa itu rajin pandai,
oleh karena itu dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Kenapa kami katakan konjungsi di atas salah? Karena seharusnya setelah kata oleh karena itu disertai dengan tanda koma. Perbaikan. Mahasiswa itu rajin dan pandai, oleh karena itu dia diperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Kesalahan konjungsi ketiga. Anak itu memang rajin membaca sejak kecil, jadi wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Kenapa konjungsi di atas salah? Karena seharusnya setelah kata sejak kecil bukan tanda titik, karena masih ada sambungannya kata yang kata jadi dan kata memang juga seharusnya dihilangkan, karena tanpa kata itu juga kalimat di atas masih baku. Perbaikan. Anak itu rajin membaca sejak kecil, jadi wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Kesalahan konjungsi keempat. Orang tuanya kurang mampu, meskipun demikian, anak-anaknya berhasil menjadi sarjana. Kenapa konjungsi di atas dikatakan salah? Karena seharusnya setelah kata kurang mampu bukan diakhiri tanda titik, karena masih ada sambungan kata yaitu meskipun demikian. Dan setelah kata itu disertai dengan tanda koma agar kalimat ini dapat menjadi kalimat yang sempurna. Perbaikan. Orang tuanya kurang mampu, meskipun demikian, anak-anaknya berhasil menjadi sarjana. Kesimpulannya, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kata penghubung atau konjungsi merupakan kemampuan paling penting bagi mahasiswa agar dapat menganalisis penggunaan konjungsi yang sempurna. Konjungsi adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata frasa, dengan frasa kalisa dengan klausa. Berdasarkan sifat hubungannya, konjungsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Konjungsi koordinatif ialah konjungsi yang menghubungkan klausa yang tidak setara. Keterkaitan konjungsi dengan analisis kesalahan penggunaan konjungsi dan kalimat dalam modul atau diktat kuliah dosen, yaitu penggunaan kata sambung dalam kalimat yang ditulis secara mandiri oleh dosen. Penggunaan konjungsi terdapat pada bahasa tulis dan bahasa lisan. Yang berikut saran. Meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan makalah ini, tetapi kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan ke depannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan pelafalan kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.